Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Badru Soleh, dosen program studi Pendidikan Ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah model pembelajaran pada kurikulum 2013. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan memilih model pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru perlu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan memperhatikan beberapa kriteria. Pemilihan model pembelajaran ditentukan saat penyusunan perencanaan pengajaran. Hal ini bertujuan agar tujuan pembelajaran terlaksana dengan optimal. Baiklah sahabat Ujar, materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut. Arens menyatakan bahwa model pembelajaran mengarah pada pendekatan pembelajaran yang memuat tujuan, sintak, lingkungan, dan sistem pengelolaannya. Trianto menyatakan bahwa model pembelajaran adalah pola yang dirancang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas maupun pembelajaran tutorial. Contoh model pembelajaran project-based learning tersusun dari pendekatan berpusat pada siswa, strategi discovery learning dan group learning, metode diskusi, eksperimen, dan tanya jawab, teknik membimbing diskusi kelompok kecil, taktik guru menggunakan media ajar berupa video. Berikutnya, kita akan bahas kriteria media pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru terkait pemilihan model pembelajaran. Pertama, karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik ini berupa tingkat kemampuan, gaya belajar, minat belajar, tingkat emosional siswa, dan lain-lain. Contoh, jika tingkat kemampuan siswa rata sedang tinggi, maka guru dapat menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Kedua, tingkat kemampuan guru. Sebelum menentukan model pembelajaran yang sesuai, guru perlu memahami kemampuan dan karakteristik dirinya dalam mengajar. Misalnya, seorang guru memiliki kelemahan dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga guru tersebut memilih model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Ketiga, jumlah siswa. Penentuan model pembelajaran yang akan digunakan perlu memperhatikan jumlah siswa di kelas tersebut. Jika jumlah siswa tidak terlalu banyak atau sedikit, guru biasanya menggunakan model pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan berpusat pada siswa, seperti model discovery learning. Hal ini dikarenakan agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal karena waktu yang digunakan tidak terlalu lama dan guru dapat membimbing siswa dengan efektif. Selanjutnya keempat adalah sifat dan luasnya materi ajar. Materi ajar yang ditentukan guru disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Materi ajar terdiri dari 4 jenis, yaitu pengetahuan, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Guru dapat menentukan model pembelajaran berdasarkan jenis bahan ajar tersebut. Misal, materi ajar yang akan diajarkan oleh guru berupa keterampilan, maka guru dapat memilih model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Luasnya materi juga menentukan pemilihan model pembelajaran. Misal, guru akan mengajar dengan materi yang sedikit, maka guru dapat memilih model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan menghubungkan materi dan kondisi dunia nyata. Kelima, waktu pembelajaran.
Jumlah yang dialokasikan oleh guru disesuaikan dengan perencanaan pengajaran yang telah disusun sebelumnya. Misal, model pembelajaran yang berbasis proyek membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan model pembelajaran ekspositori. Terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan target yang dapat ditunjukkan, dimiliki, dan dikuasai oleh siswa selama pembelajaran. Misal, jika tujuan pembelajaran berupa aspek keterampilan dengan membuat karya, maka guru dapat memilih model project-based learning. Adapun untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis model pembelajaran kurikulum 2013. Dalam penerapan pembelajaran pada kurikulum 2013 hanya menggunakan 3 model pembelajaran saja. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014, model pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan. Adapun model pembelajaran yang diutamakan untuk diimplementasikan dalam kurikulum 2013 adalah problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan inquiry learning. Berikut penjelasan dari keempat model tersebut. Yang pertama, PBL atau problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran dengan pemberian masalah autentik atau nyata kepada siswa sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan menganalisis pemecahan masalah tersebut. Peran guru dalam model pembelajaran PBL adalah sebagai fasilitator dan motivator. Adapun ciri-ciri model pembelajaran PBL antara lain: 1. Masalah yang dibahas merupakan masalah real di dunia nyata. Materi yang dibahas adalah bahan yang berhubungan dengan kepentingan publik, familiar dengan siswa, sesuai kompetensi dasar, dan dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Kedua, pembelajaran berorientasi pada penyelesaian masalah menggunakan berbagai sumber sebagai bahan referensi pemecahan masalah. Siswa bekerja sama secara kolaboratif dan komunikatif dengan sesama anggota kelompok untuk menganalisis pemecahan masalah. Ketiga, membutuhkan penyelidikan autentik mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Kelebihan model pembelajaran PBL antara lain meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, pengetahuan akan tersimpan dalam memori jangka panjang, mengembangkan kemampuan siswa sesuai konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah di kehidupan, meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa melalui pengumpulan informasi untuk pemecahan masalah. Sedangkan kelemahan dari model PBL antara lain, siswa merasa enggan mengerjakan jika masalah yang diajukan guru terlalu sulit dan tidak sesuai dengan kenyataan. Membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengumpulan informasi dan diskusi, membutuhkan sumber belajar yang bervariasi seperti buku ajar, internet, dan bahan ajar lainnya. PJBL atau Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning dikenal dengan pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan cara menghasilkan sesuatu proyek. Pengertian model pembelajaran PJBL menurut beberapa ahli antara lain, Wena menyatakan bahwa PJBL adalah model pembelajaran yang dilakukan guru dengan melibatkan pengerjaan proyek berupa tugas-tugas kompleks berisi permasalahan yang melatih siswa untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan investigasi secara mandiri. Suhana menyatakan bahwa PJBL adalah pendekatan yang berorientasi agar siswa secara mandiri mengkonstruksi pembelajaran dengan menghasilkan produk nyata. Contoh materi ajar dengan menerapkan PJBL antara lain, mata pelajaran IPA membuat bel listrik, mata pelajaran Bahasa Indonesia membuat mading, mata pelajaran ekonomi menyusun media pembelajaran terkait materi alat pembayaran, mata pelajaran kewirausahaan membuat rencana usaha. Peran guru dalam model pembelajaran PJBL sebagai fasilitator dan evaluator dari produk yang dihasilkan oleh siswa.
Adapun karakteristik dari model pembelajaran PJBL antara lain: 1. Siswa membuat kerangka kerja. 2. Ada masalah atau tantangan yang harus diselesaikan siswa melalui pengerjaan proyek. 3. Siswa mendesain solusi dari masalah atau tantangan yang diberikan oleh guru. 4. Siswa secara kolaboratif memecahkan masalah. 5. Siswa melakukan refleksi atas tugas yang dijalankan. Dan yang 6. Hasil berupa produk akhir yang dievaluasi. Tahapan-tahapan pada model pembelajaran PJBL menurut Rais antara lain: 1. Menentukan pertanyaan dasar. 2. Merencanakan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Mengawasi jalannya proyek. 5. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Dan 6. Evaluasi. Model pembelajaran PJBL memiliki beberapa kelebihan, antara lain: meningkatkan kreativitas siswa karena menghasilkan suatu proyek, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, karena siswa dalam belajar kelompok harus kooperatif dan kolaboratif. Hasil belajar akan tahan lama karena mempraktikannya secara langsung sehingga tersimpan di memori jangka panjang, melibatkan siswa untuk mengolah informasi dan menggunakannya di kehidupan nyata. Pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa tertantang untuk menyelesaikan suatu proyek atau masalah. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran PJBL antara lain: membutuhkan waktu yang lama karena harus berpikir dan menghasilkan proyek, membutuhkan biaya yang cukup mahal karena siswa menggunakan beberapa alat dan bahan pada proyek tersebut. Selanjutnya, kita bahas mengenai model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Menurut Budi Ningsih, model pembelajaran dengan cara memahami konsep dan hubungan melalui proses untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Model pembelajaran discovery learning ini berorientasi pada teori belajar Brunner yang menyatakan bahwa belajar penemuan atau discovery adalah siswa belajar untuk menemukan dengan diberikan masalah atau situasi sehingga siswa dapat memecahkan masalah tersebut. Peran guru dalam model discovery learning sebagai fasilitator. Adapun karakteristik dari model pembelajaran discovery learning adalah: 1. Menggunakan pendekatan berpusat pada siswa. 2. Pemecahan masalah melalui kegiatan penciptaan, penggabungan, dan penggeneralisasian pengetahuan. 3. Peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator. 4. Kegiatan siswa antara lain menghimpun, membandingkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Langkah-langkah pembelajaran menurut discovery learning antara lain: stimulation atau pemberian stimulus, kemudian problem statement, identifikasi masalah, collection, pengumpulan data, processing, pengolahan data, verification, pembuktian, generalization, menarik kesimpulan. Kelebihan dari model discovery learning yakni siswa secara mandiri melakukan proses penyelidikan sehingga minat belajar meningkat, keterampilan dan proses kognitif siswa meningkat melalui pengolahan data, aktivitas belajar siswa meningkat karena siswa berusaha menemukan sendiri konsep belajarnya. Pembelajaran akan lebih tahan lama karena tersimpan dalam memori jangka panjang, meningkatkan sikap percaya diri. Sedangkan kelemahan dari model discovery learning antara lain: tidak semua siswa memiliki kemampuan berpikir abstrak yang baik, alokasi waktu mengajar lebih lama, tidak efisien untuk diterapkan dengan jumlah siswa yang banyak, pembelajaran hanya untuk mengembangkan pemahaman saja tanpa mengembangkan keterampilan dan emosi. Model pembelajaran selanjutnya adalah inquiry. Pengertian model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mengutamakan pada proses berpikir kritis dan analitis sehingga siswa secara mandiri mencari dan menemukan jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Model pembelajaran inquiry berlandaskan pada teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivisme. Karakteristik dari model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Pertama, mengutamakan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri inti materi ajarnya. Kedua, peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Ketiga, kemampuan bertanya guru menjadi kunci utama pelaksanaan model pembelajaran inquiry. Keempat,
bertujuan agar siswa memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Kelima, proses belajar sama pentingnya dengan hasil belajar. Yang keenam, pembelajaran dimulai dari rasa ingin tahu siswa. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Orientasi, kemudian perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Kelebihan dari model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Pembelajaran lebih bermakna karena ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik tercapai secara seimbang. Pembelajaran akan tersimpan pada memori jangka panjang sehingga tidak mudah lupa. Cocok untuk siswa dengan kemampuan intelektual sedang ke atas karena membutuhkan proses berpikir yang kritis dan analitis. Kelemahan dari model pembelajaran inquiry adalah guru sulit mengontrol keberhasilan siswa, membutuhkan waktu yang lama, tidak cocok untuk siswa dengan kemampuan rendah. Baik sahabat ujar, pada pertemuan kali ini sudah disampaikan tentang pengertian model pembelajaran, ciri-ciri model pembelajaran, jenis-jenis model pembelajaran kurikulum 2013. Untuk memahami lebih mendalam, coba teman-teman diskusikan dan kerjakan pertanyaan berikut ini. Uraikan pengertian model pembelajaran menurut pemahaman saudara. Jelaskan perbedaan dari beberapa model pembelajaran, problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan inquiry ditinjau dari pengertian, kelebihan, dan kelemahannya. Menurut saudara, apa saja kriteria dalam menentukan model pembelajaran? Teman-teman semua, berdasarkan pada paparan materi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu model pembelajaran merupakan pola yang direncanakan guru sebagai acuan dalam pembelajaran di kelas yang terdiri dari tujuan, sintak, dan sistem pengelolaan pembelajarannya. Penerapan pembelajaran pada kurikulum 2013 hanya menggunakan 3 model saja. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014, model pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Model pembelajaran yang diutamakan untuk diimplementasikan dalam kurikulum 2013 adalah problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan inquiry learning. Baiklah sahabat ujar semua, alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Badrus Soleh, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.